firasat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Lagi Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding, tangkap Jayanegara, tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Isprionoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Bunga-Bunga Mekar di Gunung Lejar. Dalam seri ke-317 ini, didukung oleh para pemain, Abi Nugroho sebagai Kuda Merta, Bambang Jeger sebagai Cakradara, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Cakradara kelihatan tidak senang mendengar kata-kata Kuda Merta. Dia membuang pandangannya ke samping. Matanya menatap jauh ke arah lembah yang tampak biru di bawah lereng Gunung Lejar. Suasana menjadi hening sesaat lamanya. Ada persoalan apa kau dengan Ayu, Kakang Cakradara? Waktu kita pertama kali bertemu dulu, Ayu masih menjadi gadis kecil. Dan sekarang dia kulihat semakin dewasa. Iya. Usianya hampir 17 tahun. Aku sering kali kebingungan menghadapi gadis itu. Nampaknya dia sangat manja padamu, Kakang. Aku memang menyayanginya. Aku kasihan padanya. Dia merasa sangat kehilangan setelah ditinggal perginya Iparicara ibunya. Tapi Kakang, kau harus membuat jarak. Jangan sampai hubungan kalian terlalu dekat. Nanti bisa salah paham, Kakang. Itulah. Aku tidak ingin terjadi salah paham. Aku menyayanginya, seperti halnya seorang kakak menyayangi adiknya.
Apa kau sudah pernah menjelaskan hal ini padanya? Aku tidak sampai hati. Aku takut dia tersinggung. Ayu Wandira mempunyai watak yang keras seperti ibunya. Menurut Nenek Raga Runting memang begitu. Hatinya mudah patah. Kalian sering pergi berjalan-jalan. Apa saja yang kalian bicarakan? Ya, biasa di Kudamerta. Kami berbicara tentang berbagai macam hal. Tapi mudah-mudahan saja Ayu belum berpikir soal-soal seperti ini. Dia sudah menjelma menjadi seorang gadis dewasa, Kakang. Dia mempunyai hak untuk menaruh hati kepada lawan jenisnya. Dia mempunyai hak untuk mencintai dan dicintai. Sekarang tinggal kau sendiri. Kalau kau kurang berhati-hati, akibatnya bisa menjadi runyam, Kakang. Iya, benar adik Kudamerta. Aku memang harus berhati-hati. Aku tidak boleh memberikan harapan padanya. Pagi hari berikutnya, ketika bangun, Cakradara merasakan lukanya sudah lebih baik. Dia segera membersihkan tubuhnya di pancuran belakang pondok. Ayu Wandira juga kelihatan sudah rapi berdandan. Gadis itu tersenyum menghampirinya. Tuan nampak lebih segar pagi ini. Lukaku sudah semakin baik. Terima kasih, Ayu. Kau telah merawat lukaku. Kau telah memberi ramuan daun-daunan yang sangat manjur. Ternyata kau pun pandai meramu obat-obatan. Itu bukan ramuan saya, Tuan. Itu ramuan ibu. Ibu memang hebat. Dia seorang tabib yang berpengalaman. Kalau kau mau belajar, tekun belajar seperti ibumu, kau pun bisa menjelma menjadi seorang tabib yang hebat dan ternama. Tidak, Tuan. Saya merasa tidak berbakat menjadi seorang tabib. Saya hanya tahu sedikit tentang ramuan daun-daunan. Itu pun karena saya seringkali membantu ibu. Oh iya, aku tidak melihat Nenek Raga Runting dan adik Kudamerta. Di mana mereka? Mereka pergi ke lereng sebelah timur, Tuan. Katanya mereka mau mencabut umbi talas hutan. Ada apa, Tuan Cakradara? Tidak, rasanya jadi sepi. Kita hanya berdua saja di pondok ini. Saya ingin memperlihatkan sesuatu pada Tuan. Apa itu? Semalam saya menulis beberapa bait syair. Maukah Tuan mendengarkannya? Tentu saja. Aku senang sekali mendengarkan bait-bait syair. Tuan senang membaca buku-buku syair? Ya, aku pernah membaca beberapa buku syair. Di antaranya karangan Putarmaja. Aku juga pernah membaca syair karangan Prabu Kertajaya. Tunggu sebentar, Tuan. Saya akan segera kembali. Ayu Wandira melompat ke serambi pondok. Cakradara mendesah perlahan. Matanya menatap sepasang burung layang-layang terbang melintas lembah. Kabut tipis masih menyelimuti pohon-pohon hutan yang mengelilingi pondok Nini Raga Runting. Ayu Wandira. Kasihan bocah perempuan ini. Dia masih terlalu lugu. Dia masih polos seperti kertas putih. Aku tidak sampai hati melukai hatinya. Tuan Cakradara, lihatlah. Inilah syair saya. Hanya 2 lembar ronta. Tuan? Tuan Cakradara? Bagaimana, Ayu? Kau sudah mengambil syairmu? Tuan sedang memikirkan apa? Aku tidak memikirkan apa-apa. Aku hanya sedang menikmati pemandangan pagi yang cerah dan indah ini. Tuan telah berdusta. Untuk apa aku berdusta padamu, Ayu? Kalau kau tidak percaya, ya sudah. Baiklah, saya percaya. Nah, Tuan Cakradara, saya akan membacakan bait-bait syair saya. Semalam saya menulisnya sendirian di ruangan bilik. Semua orang sudah tidur. Saya sendiri tidak tahu. Saya sangat terkesan setiap kali membaca bait-bait syair saya ini. Saya sudah berulang kali membacanya. Duduklah, Ayu, dan bacalah. Aku akan mendengarkannya dari sini.
Cinta yang mengalir dalam jiwa, laksana angin berhembus menyapu Mayapada. Aku mengembara seperti angin, mengembara mencari batas harapan dan impian. Berjalan siang malam, menelusuri debar jantung sendiri. Malam-malam yang panjang, tak bertepi, penuh hiasan renda-renda mimpi. Tak ada yang pasti. Kadangkala langkah-langkahku menjadi ragu. 1000 pertanyaan mengendap dalam kalbu. Aku bertanya kepada bulan yang tidur kesunyian di atas mega-mega. Aku bertanya kepada lembah yang hitam. Aku bertanya pada 2 ekor burung yang terbang berkasih-kasihan. Di mana akan kutambatkan perahu kehidupan ini? Di mana letak pantai pelabuhan bahagia? Cinta yang menjelma tanpa wujud, tanpa bentuk dan tanpa rupa. Cinta yang menjelma dalam sebaris kata-kata. Cinta yang mengalir tanpa dikotori nafsu yang hina. Alam semakin tua, sementara aku masih berjalan sebagai seorang pengembara. Aku berdiri tegak di kaki bukit, merenungi arti cinta sejati. Sendirian, air mataku bercucuran, laksana hujan di pertengahan musim. Batu-batu gunung berlumut, cendawan tumbuh di sela-sela pohon tua. Kapan dongengan tentang cinta memperoleh makna? Indah sekali bunyi bait-bait syairmu. Sudah kau baca semuanya? Sudah, Tuan. Saya sudah membaca sampai bait yang terakhir. Ayu, sebenarnya kau masih terlalu muda untuk bisa menulis syair seperti itu. Syair-syairmu itu sangat bermutu. Syarat pendalaman tentang hakikat kehidupan dan cinta. Saya memang senang sekali menulis syair. Saya menulis syair sejak lama. Kau tujukan pada siapa syairmu itu tadi, Ayu? Apa, Tuan? Kau tujukan pada siapa syair-syair itu tadi? Tidak. Saya tidak bermaksud menulis untuk siapa-siapa, Tuan. Saya menulis untuk diri saya sendiri. Untuk saya nikmati sendiri. Tapi sekarang aku sudah ikut menikmatinya, kan? Terima kasih, Tuan Cakradara. Saya senang kalau Tuan ikut menikmati syair-syair saya. Aku juga mempunyai sebuah syair. Syairku ini juga berbicara tentang cinta. Tapi barangkali warnanya tidak sama. Bolehkah saya mendengar syair Tuan? Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Cakradara tersenyum lembut. Ayu Wandira menundukkan wajahnya. Sebentar kemudian Ayu sudah mulai mendengarkan suara Cakradara yang sedang membaca bait-bait syair. Mata yang buta, naluri mati, hati yang kosong, dan jiwaku terpanggang di atas api cintamu. Gunung-gunung batu kan ku terjang, lautan raya kulipat menjadi selembar tikar pandan. Ku genggam matahari untuk mengusir mendung di atas negeri. Ku berlutut di hadapan sang dewi bersama cintaku yang suci.
Oh Amisani, engkaulah embun pagi cemerlang menyejukkan hati. Engkaulah bidadari yang setiap saat menaburkan bunga-bunga mimpi di atas langit Kediri. Jangan dengarkan serigala menggonggong kelaparan, menangisi sepinya malam. Biarkan bumi kering kerontang dihajar kemarau panjang. Kita akan bersatu mengarungi samudra kehidupan bergandeng tangan. Doa-doa bergema. Harumnya asap dupa dibakar di atas tungku puri samadi. Jangan palingkan wajahmu, Amisani. Jangan tundukkan rupamu yang ayu. Mari tengadah. Perahu kehidupan kita telah hanyut di atas sungai sepanjang zaman. Meskipun langit runtuh dan bulan dimakan gerhana, Amisani akan tetap menjadi milikku. Meskipun rakyat mengeluh dan perahu kehidupan yang tua semakin rapuh, Kertajaya akan terus berjalan membawa cintanya yang teguh. Luar biasa. Syair Tuan Cakradara luar biasa. Bagaimana menurut pendapatmu, Ayu? Indahkah bunyi syair ini tadi? Syair itu tadi tidak terdengar indah, Tuan. Melainkan dahsyat. Dahsyat sekali. Saya seperti mendengar dua orang dewa-dewi sedang bercinta. Dan cinta mereka mengamuk bagaikan prahara menerjang segalanya. Tapi Tuan, menurut pendapat saya, syair itu tadi ada kekurangannya. Dia terlalu mengagungkan cinta, sehingga manusia menjadi lupa daratan. Tidak seharusnya kita bersikap seperti itu terhadap cinta. Benar, Ayu. Aku juga berpendapat begitu. Cinta memang sesuatu yang indah, yang agung, yang suci. Tapi jika kita perlakukan secara berlebih-lebihan, cinta bisa membuat hati kita menjadi buta, telinga menjadi tuli, dan jiwa manusia menjadi hampa tanpa makna. Rupanya pandai juga Tuan Cakradara membuat syair. Bukan aku yang menulisnya, Ayu. Aku hanya menghafalkannya saja. Syair itu tadi karangan Prabu Kertajaya. Waktu itu Prabu Kertajaya masih memerintah negeri Kediri. Beliau terpikat seorang gadis yang bernama Dewi Amisani. Karena cintanya kepada Dewi Amisani, beliau lupa daratan. Lupa tugas dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin negeri. Hidupnya menjadi boros. Kediri diancam kebangkrutan. Dan akhirnya Kediri runtuh di tangan Ken Arok, yang kemudian mendirikan kerajaan baru, Kerajaan Singasari pada tahun 1922. Ken Arok akhirnya bergelar sebagai Sri Rajasa Sang Amurwa Bumi. Tamatlah riwayat Prabu Kertajaya dan cintanya. Mengesankan sekali. Bagaimana seorang raja seperti Prabu Kertajaya bisa lupa daratan? Ya, sekalipun seorang raja, Prabu Kertajaya juga manusia. Tentu saja dia mempunyai kekurangan-kekurangan. Kalau saja dia bersikap hati-hati, kalau saja dia mampu mengendalikan diri dan tidak larut dalam suasana cinta yang memabukkan, mungkin Prabu Kertajaya masih akan bertahan lama sebagai seorang raja. Tapi memang begitulah kenyataan sejarah. Begitulah akhir runtuhnya sebuah kerajaan yang bernama Panjalu atau Kediri. Maaf Tuan Cakradara, ada sesuatu yang terasa sakit di hati saya setelah mendengarkan syair Prabu Kertajaya tadi. Mungkin ini naluri saya, atau barangkali naluri setiap manusia. Apa maksudmu? Saya tidak begitu senang mendengar kisah cinta yang berakhir dengan kepedihan. Sudah banyak dongengan tentang cinta yang berakhir dengan kepedihan, Ayu. Tapi juga tidak sedikit kisah cinta yang berakhir dengan suasana bahagia. Bukan kisah cinta seperti Prabu Kertajaya dan Dewi Amisani yang membabi buta.
Ayuandira. Aku benar-benar tidak sampai hati mengatakannya. Lihatlah, betapa polosnya gadis ini. Matanya berbinar-binar tanpa dosa. Senyumnya riang dan tertawanya ringan tanpa beban. Apakah aku akan merusakkan suasana damai dalam hati gadis ini? Tapi kalau aku terus-menerus memanjakannya, bagaimana nanti? Benar kata adik kuda merta. Aku harus membuat jarak. Kami tidak boleh bergaul terlalu rapat. Tuan Cakradara. Tuan melamun lagi. Saya tidak senang berdiri di sini, sementara Tuan Cakradara melamun sendiri. Sepertinya kehadiran saya tidak ada artinya bagi Tuan. Tuan Cakradara. Apa, Ayu? Apa katamu? Tuan telah membuat saya kesal. Lebih baik saya berjalan-jalan sendiri. Silakan melamun terus. Ayu, tunggu! Tunggu, Ayu! Ayuandira sudah melangkah pergi. Cakradara mengejar gadis itu. Ayuandira terus melangkah tanpa menengok-nengok lagi. Tubuhnya segera lenyap di balik pohon-pohon liar yang banyak tumbuh di lereng Gunung Lejar. Cakradara berdiri termangu. Sesaat lamanya dia mengamati suasana di sekitar. Akhirnya Cakradara kembali mengejar Ayuandira. Ayu! Tunggu, Ayu! Ayu! Apa yang kau lakukan di situ? Cakradara melihat Ayuandira duduk termenung di bawah pohon rindang. Matanya menatap kejauhan ke arah kabut yang menyapu lembah. Gadis itu berdiam diri. Cakradara menghampirinya lebih dekat, kemudian duduk di sebelah Ayu di atas akar pohon. Maafkan aku. Aku telah menyinggung perasaanmu, bukan? Tidak, Tuan. Saya tidak apa-apa. Sebaiknya kita bicara soal lain saja. Sebaiknya kita diam saja. Tidak usah bicara. Ayu, mengapa begitu? Bukankah kita ini sahabat? Sudah lama kita tinggal di lereng Gunung Lejar. Kadangkala saya muak bicara soal cinta. Kadangkala saya benci pada kehidupan ini. Saya benci pada diri saya sendiri. Itu sikap yang kurang bijaksana, Ayu. Kita tidak boleh membenci kehidupan. Sebab kita memperoleh segala sesuatunya dari kehidupan. Karena itu sudah sepantasnya kita mensyukuri kehidupan ini. Jangan membencinya. Jangan membenci diri sendiri. Itu tidak baik, Ayu. Kalau ada masalah, carilah jalan keluarnya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kalau kita berusaha cari jalan keluarnya. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Sudahlah, Tuan Cakradara. Ayu, kau mau kemana? Saya mau berjalan-jalan. Berjalan-jalan kemana? Ke lereng atas. Saya ingin memetik buah-buahan. Aku akan menemanimu. Kau tidak keberatan, kan? Ayuandira tersenyum manis, kemudian bergegas melangkah ke arah lereng atas. Cakradara mengikuti di belakangnya.
Ayuandira berlompatan di atas bongkahan-bongkahan batu gunung, sementara Cakradara berlari-lari kecil mengikutinya. Tubuh mereka segera lenyap di balik pohon buah-buahan yang banyak tumbuh di lereng atas. Ayu! Ayu! Di mana kau? Pasti dia bersembunyi di balik pohon-pohon buah. Ayu! Lihatlah Ayu! Di sini banyak sekali buah-buahan yang segar dan ranum. Warnanya merah kekuning-kuningan. Pasti lezat sekali rasanya. Ayu? Jangan begitu Ayu. Aku tahu kau sedang bergurau. Awas ya, kalau sampai aku mendapatkanmu, kau akan menyesal Ayu. Kau pikir aku tidak bisa menemukanmu? Buah apa ini namanya? Bentuknya manis sekali. Tentu rasanya juga manis. Iya, coba. Aku akan mencicipinya sebuah. Cakradara memetik buah yang berwarna merah kekuning-kuningan, bentuknya bulat menyerupai tomat. Cakradara kemudian duduk di bawah pohon, sementara tangannya membersihkan kotoran yang menempel di kulit buah. Cakradara sudah hampir membawa buah itu ke mulutnya, tapi mendadak Ayuandira muncul dari balik rimbunan belukar. Jangan Tuan, jangan makan buah itu. Ada apa? Aku ingin mencicipi buah itu. Mengapa kau membuangnya? Kalau Tuan berani mencicipinya, besok pagi Tuan tidak akan melihat matahari lagi. Maksudmu, buah itu mengandung racun? Monyet-monyet gunung pun tidak mau memakan buah itu. Benar Tuan, buah itu mengandung racun. Lihat saja, getahnya berwarna kebiru-biruan. Oh, Ayu, terima kasih. Lagi-lagi kau telah menyelamatkan aku. Kalau kau tidak segera datang, mungkin benar, besok pagi aku tidak akan pernah melihat matahari lagi. Aku tidak akan bisa menikmati pemandangan indah dari atas gunung Lejar ini. Terima kasih, Ayu. Buah itu namanya buah jangga. Pohonnya juga bernama pohon jangga. Aneh sekali. Sepertinya buah itu sangat lezat. Warnanya juga menggiurkan. Warnanya merah kekuning-kuningan. Nampak segar sekali. Tapi rupanya dia mengandung racun. Ibu pernah berkata kepada saya beberapa tahun yang silam, apa yang di luar nampak indah, belum tentu juga indah di bagian dalam. Seringkali keindahan itu hanyalah merupakan daya tarik semata-mata, supaya orang terjebak. Keindahan yang menyesatkan. Ibumu benar, Ayu. Memang begitulah kenyataannya. Banyak sekali barang-barang indah, tapi sebenarnya di dalamnya mengandung racun. Racun yang membunuh seseorang dengan kejam. Karena itu, setiap orang memerlukan pengalaman yang cukup untuk menempuh kehidupan ini. Tuan Cakradara, sekarang ikutlah saya. Saya akan menunjukkan kepada Tuan buah yang enak dimakan. Warnanya kurang menarik, juga wujudnya. Tapi rasanya, Tuan bisa mencicipinya nanti. Mari Tuan, itu di sana. Saya melihat ada beberapa pohon. Ayuandira berdiri di bawah sebuah pohon yang menjulang tinggi ke angkasa. Daun pohon itu kecil-kecil dan dahannya banyak bercabang. Pohon itu berbuah lebat. Buahnya berwarna coklat kehijau-hijauan. Inikah pohon yang kau maksudkan? Iya Tuan, pohon ini namanya pohon kawista. Buahnya juga bernama buah kawista. Sepertinya buahnya belum masak. Warnanya masih sedikit hijau. Tuan ingin mencicipinya?
Biarlah, saya memetiknya beberapa buah. Tuan tunggu saja di sini. Ayu, apa yang akan kau lakukan? Saya akan mengambil buah itu. Lihatlah Tuan, yang di sana itu sepertinya sudah matang. Kau akan memanjat ke atas sana? Tuan heran melihat ada seorang gadis bisa memanjat pohon tinggi? Saya sudah sering kali melakukannya. Saya ini pernah menjadi anak liar. Saya pernah hidup mengembara bersama Nini Raga Runting. Saya pernah hidup di tengah-tengah hutan. Baiklah, aku percaya. Tapi kau harus berhati-hati, Ayu. Ayu Wandira tersenyum. Kemudian gadis itu melompat ke dahan pohon. Sebentar kemudian dia sudah bertengger di dahan pohon kawista. Tangannya meraih buah kawista yang bergelantungan ke sana kemari tersapu angin gunung. Sambil tertawa, Ayu Wandira melempar-lemparkan buah kawista ke bawah dan Cakradara menangkapnya satu persatu. Awas, Ayu! Ayu Wandira terkejut, tubuhnya segera melayang ke bawah. Cakradara melompat dengan sigap. Kesatria dari Singasari itu menangkap tubuh Ayu Wandira. Sesaat lamanya, Ayu Wandira berada dalam dekapan Cakradara. Tuan telah menyelamatkan saya. Terima kasih. Aku sudah berkata apa padamu? Hati-hati. Rupanya dahan pohon itu sudah rapuh. Saya memang terlalu sembrono. Seharusnya saya menginjak dahan yang di sebelahnya. Maafkan aku, Ayu. Aku terpaksa mendekapmu. Tidak apa, Tuan. Saya tahu Tuan tidak bermaksud yang bukan-bukan. Sekarang biarlah saya turun. Kau sudah tidak apa-apa? Saya hanya sedikit terkejut. Oh, Tuan. Luka Tuan mengeluarkan darah lagi. Aku malah baru melihatnya. Rupanya aku belum boleh mengeluarkan tenaga yang besar. Saya akan membebat luka Tuan. Jangan, Tuan jangan menolak. Tuan telah berusaha menolong saya. Dan sekarang, saya yang akan menolong Tuan. Mari Tuan, duduklah. Cakradara duduk di bawah pohon kawista. Ayu Wandira terpaksa merobek pakaian yang dikenakannya untuk membebat luka Cakradara. Kau telah mengorbankan pakaianmu, Ayu. Yang penting, luka Tuan tidak mengeluarkan darah lagi. Lihat saja, sekarang darahnya sudah berhenti mengalir. Bagaimana Tuan? Apakah Tuan merasa sakit? Tidak, hanya sedikit perih. Seharusnya Tuan tidak menolong saya. Lihatlah akibatnya. Kalau Tuan tidak menolong saya, luka Tuan tidak akan berdarah lagi. Aku tidak akan membiarkanmu melayang jatuh sendirian, Ayu. Oh, lihatlah Tuan. Sekarang Tuan akan melihat buktinya. Buah kawista ini sudah matang. Warnanya memang kurang menggairahkan, juga wujudnya. Tapi rasanya, lezat sekali. Mari Tuan. Mari kita makan buah kawista bersama-sama. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Yang ini sudah empuk sekali. Ini Tuan, ini sudah saya pilihkan. Silahkan. Mereka lalu makan buah kawista bersama-sama sambil menikmati pemandangan alam yang indah di sekitarnya. Cakradara sudah menghabiskan 3 buah kawista.
Sementara Ayuandira masih sibuk menggigit buah kawista dengan giginya yang putih bersih. Benar. Buah ini lezat sekali. Sekarang, Tuan baru percaya bukan? Ya, aku percaya. Kau mempunyai banyak pengalaman hidup di tengah hutan. Pengalaman itu ternyata banyak juga gunanya. Seperti sekarang ini misalnya. Kita menjadi orang-orang pelarian. Saya sudah biasa hidup seperti ini. Barangkali Tuan yang belum biasa. Nampaknya Tuan harus menyesuaikan diri lagi. Ayo, matahari sudah tinggi. Kita pulang sekarang? Tuan sudah bosan? Aku takut Nenek Raga Runting dan adik Kuda Merta mencari-cari kita. Kita masih bisa pergi ke tempat ini kapan saja. Masih banyak kesempatan, bukan? Waduh, Nek. Ada lagi, Nek. Yang ini lebih besar. Biung. Ada umbi talas kok sebesar ini. Ayo, cepat Tuan Kuda Merta. Angkat saja. Ayo, kita angkat bersama-sama. Biar aku saja yang mengangkatnya, Nek. Nenek Raga Runting tunggu di situ. Waduh, besar sekali. Lebih besar dari yang lain ya. Hampir sebesar kepala kerbau. Tapi, Nek, apa benar umbi talas hutan seperti ini enak dimakan? Iya. Kau seorang pangeran. Biasanya kau makan enak setiap harinya, bukan? Mana mungkin kau pernah menelan makanan seperti ini. Tapi jangan khawatir, Tuan. Dalam keadaan terpepet, dalam keadaan terjepit, biasanya perut kita bisa menyesuaikan diri. Kalau umbi talas hutan ini kita rebus sampai matang, kita campur dengan garam. Kita makan dalam keadaan panas-panas, lumayan juga untuk mengganjal perut kosong. Rupanya banyak juga tumbuh-tumbuhan hutan yang bisa dimakan, ya, Nek. Ya, Dewata Agung itu murah hati, Tuan Kuda Merta. Manusia bisa tinggal di mana saja tanpa khawatir soal makanan. Sebab yang namanya rejeki ada di mana-mana. Kalau rejeki hanya ada di tengah-tengah kota, di lingkungan istana, bagaimana orang-orang seperti kita ini bisa hidup? Pokoknya Tuan Kuda Merta tidak perlu takut kelaparan. Ada banyak macam tumbuh-tumbuhan bisa kita makan. Bahkan kalau kita mau, kita bisa tinggal selama-lamanya di hutan tanpa harus merasa kelaparan. Hanya itulah kita harus mempunyai pengalaman. Sebab tidak semua tumbuh-tumbuhan bisa dimakan. Ada juga yang mengandung racun. Oh ya, lihat, Nek. Itu Kakang Cakradara dan Ayuandira. Dari mana saja mereka? Toblas. Dari mana saja kau, Ayu? Bukan membantu nenek, malah keluyuran saja. Maafkan, Nek. Aku menemani Tuan Cakradara berjalan-jalan. Wah, rupanya kau berbakat juga menjadi seorang petani, adik Kuda Merta. Aku baru saja menggali umbi talas hutan, Kakang. Lihatlah, menurut Nenek Raga Runting, umbi talas hutan ini bisa kita makan, tidak berbahaya. Benar, Tuan Kuda Merta. Dulu kami juga sering kali makan umbi talas hutan seperti ini. Iya kan, Nek? Sudahlah, jangan cerewet. Sekarang kau harus membantu kami. Ayo, angkat umbi talas hutan ini sampai ke pondok. Beres, Nek. Jangan khawatir. Aku juga bisa membantu mengangkatnya. Jangan, Tuan. Biar kami saja yang mengangkatnya. Nanti luka Tuan berdarah lagi.
tak pernah padam. Jangan ragu